Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Insya Allah hari ini tetap semangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tepuk semangat. Hey, hey. Hey, hey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Yes, yes. Tepuk tiga. Yes, yes, yes. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih tema 6, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Silakan buka bukunya pada halaman 74. Di sana ada teks yang berjudul Pelestarian Sumber Daya Alam. Mari kita baca sama-sama sebentar. Air, udara, dan tanah merupakan kekayaan alam anugerah Tuhan. Manusia dapat memanfaatkan kekayaan alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, air, udara, dan tanah itu adalah anugerah dari Tuhan yang dapat kita butuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Namun, alam dapat rusak jika tidak dimanfaatkan dengan bijaksana. Jadi, kita harus memanfaatkannya dengan bijaksana dan sebaik-baiknya. Air adalah sumber kehidupan. Manfaat air bagi manusia sangatlah besar. Manusia memanfaatkan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Masih ingat apa manfaat air? Ya, benar sekali. Jadi kemarin kita belajar tentang manfaat air ada untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan sebagainya. Manusia memanfaatkan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti minum, mandi, dan mencuci. Aliran air dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik. Ada banyak sumber air. Namun, kini sudah banyak sumber air yang tercemar. Oleh karena itu, kita harus melestarikan sumber air yang ada. Cara untuk melestarikan sumber air bersih adalah dengan tidak mencemarinya. Kita juga dapat menanam pohon untuk menambah cadangan air tanah. Nah, sudah kita jelaskan sebelumnya kan? Untuk menambah cadangan air tanah adalah dengan menanam pohon. Selain air, udara juga merupakan unsur penting bagi kehidupan. Setiap makhluk hidup bernapas menghirup oksigen yang terkandung di udara. Udara yang tercemar karena polusi debu dan asap dapat membahayakan kesehatan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga agar udara tetap bersih dan sehat, antara lain dengan melakukan penanaman pohon. Nah, jadi menanam pohon itu sangat bagus sekali ya. Selain agar menambah cadangan air dalam tanah, penanaman pohon juga baik untuk menjaga udara tetap bersih. Selain menanam pohon, kita juga tidak boleh membakar sampah dan harus mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk mengurangi polusi. Nah, jika kita tidak menggunakan kendaraan bermotor, maka kita dapat menggunakan energi alternatif lainnya. Akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Tanah juga tidak kalah penting dari air dan udara. Jadi ada 3 unsur ya. Ingat, ada air, udara, dan juga tanah. Tanah dapat rusak karena tercemar. Tanah yang sudah tercemar kesuburannya akan berkurang. Tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan baik jika tanah tidak subur. Cara untuk menjaga kesuburan tanah antara lain dengan menggunakan pupuk alami, misalnya pupuk kompos atau pupuk kandang. Selain itu, sebaiknya tidak membuang sampah sembarangan. Setelah kalian membaca teks tentang pelestarian sumber daya alam, silahkan kalian temukan kata-kata yang terdapat dari teks tersebut pada huruf acak di bawah ini. Temukan kata-katanya. Misalnya yang pertama, Ibu menemukan kata dari di sini adalah air ya. Kita cari sumber daya alam atau sumber energi adalah air.
Kita cari di sini yang hanya menunjukkan sumber energi ya, yang bukan sumber energi tidak perlu. Jadi di sini kita cari air, apakah ada air? Nah, di sini ada air, berarti kalian lingkari di sini air. Dan kalian beri nomor 1 di huruf awalnya. Jadi nomor 1-nya di sini sama dengan air. Nah, nomor 2-nya nanti apa? Kalian tuliskan di sini dulu dan tulis di sini yang berhubungan dengan menunjukkan sumber energi ya. Silakan dicari sebanyak-banyaknya yang berdasarkan teks. Tugas ini halaman 75 ya. Silakan dikerjakan dan ini dikumpul ya. Tugas ini dikumpul. Jangan lupa untuk dikerjakan. Baiklah, kita lanjut lagi. Sebelumnya telah Ibu jelaskan, maka kita harus mengurangi pemakaian kendaraan bermotor dengan beralih kepada energi alternatif. Masih ingat apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang tidak mudah habis dan juga sebagai energi pengganti. Nah, jadi pengganti untuk kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar yaitu sepeda listrik. Pernahkah kalian melihat sepeda listrik? Sepeda listrik dilengkapi dengan tenaga listrik, sehingga dapat digunakan tanpa dikayu. Tenaga listrik tersebut berasal dari energi yang disimpan dalam baterai atau tempat penyimpan energi lainnya. Baterai pada sepeda listrik dapat diisi kembali dengan cara dihubungkan pada sumber listrik. Dalam satu kali pengisian, sepeda listrik dapat menempuh jarak sekitar 40 km hingga 50 km. Jika daya listrik tiba-tiba habis, sepeda listrik dapat digunakan dengan cara dikayu. Sepeda listrik dapat menjadi pilihan alat transportasi yang aman dan praktis. Ketika melewati jalan yang menanjak, pengguna sepeda listrik tidak akan merasa lelah. Selain itu, sepeda listrik lebih ramah lingkungan karena tidak memerlukan bahan bakar minyak, sehingga tidak menghasilkan asap penyebab polusi. Nah, bagus sekali bukan penggunaan sepeda listrik ini? Selain mengurangi pemakaian bahan bakar, juga dapat mengurangi polusi udara. Penggunaan sepeda listrik dapat menjadi salah satu solusi untuk menghemat penggunaan bahan bakar. Baiklah, pelajaran selanjutnya yaitu SBDP. Sebelumnya Ibu tanya dulu, masih ingatkah kalian mengenai unsur-unsur karya dekoratif atau unsur-unsur sebuah gambar? Iya, benar sekali. Unsur-unsur gambar atau karya dekoratif antara lain ada 3, garis, bidang, dan warna. Untuk menghias gambar, kamu harus menggabungkan unsur-unsur tersebut dengan tepat, agar gambar atau karya dekoratif yang dihasilkan dapat menarik. Kekayaan alam merupakan anugerah dari Tuhan. Selain menjadi sumber energi, alam juga menampilkan keindahan. Keindahan alam seringkali juga dijadikan inspirasi dalam membuat sebuah karya atau gambar. Contohnya adalah gambar pantai, pemandangan alam, dan pemandangan yang lainnya. Silakan untuk tugasnya, Ananda kerjakan gambar atau buatlah gambar karya dekoratif dan dihias secantik mungkin, sebagus mungkin, yang bertemakan gambar pemandangan. Jangan lupa ya. Tugasnya dikumpulkan paling lambat hari Minggu ini ya. Jadi tugasnya dikumpulkan paling lambat hari Minggu ini tanggal 7 Februari. Jadi tugasnya paling lambat dikumpulkan hari Minggu tanggal 7 Februari ya. Jangan lupa. Pada pembelajaran matematika hari ini, kita akan belajar menghitung lama tanggal kadaluarsa. Baiklah, tanggal kadaluarsa biasanya ditentukan di kemasan makanan dengan tulisan baik digunakan sebelum, seperti ini, baik digunakan sebelum dengan urutan tanggal, bulan, dan tahun, ataupun juga bisa ditulis dengan tanda EXP date, di mana ini adalah bahasa Inggris kepanjang dari expired date. Nah, biasanya seperti ini juga ditulis, dan jika bertuliskan bahasa Inggris expired date, maka tanggalnya yang tertulis
kebalikan. Misal ini tanggal 28 bulan 2 tahun 2019, maka jika dalam bahasa Inggris tanggalnya dulu 02 28 2019. Nah, seperti ini jika dalam bahasa Inggris expedite ya. Jika dalam Indonesia, maka urutannya tidak terbalik dari tanggal, bulan, dan tahun. Jadi pada bakso kemasan ini, tanggal kadaluarsanya yaitu tanggal 28 bulan 2 tahun 2019 atau tanggal 28 Februari tahun 2019. Baiklah, kita akan menghitung jarak tanggal kadaluarsa dari tanggal yang tertera. Jika sekarang tanggal 12 November 2018, ini adalah contohnya ya. Jika sekarang tanggal 12 November 2018, berapa lama lagi sisa waktu ikan kalengan masih dapat dimakan? Jadi kita perhatikan dulu berapa waktu lama expired date-nya dulu. Baik digunakan atau tanggal kadaluarsanya yaitu 02 01 2019, berarti tanggal 2 bulan 1 tahun 2019 atau 2 Januari 2019. Maka kita akan menghitung jarak dari 12 November ke jarak dari 2 Januari 2019 ya. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menuliskan jarak dari tanggal sekarang sampai jarak dari tanggal kadaluarsa. Pertama, tentukan dulu bulannya. Tadi tanggalnya yaitu tanggal berapa? Tanggal 12 November. Ya, tadi tanggal 12 November 2018. Ini tanggal sekarang. Berarti bulannya bulan November. Kita tulis dulu November dan tanggal kadaluarsanya berapa? Tanggal 2 Januari 2019. Ini tanggal kadaluarsa. Berarti jarak antara November dan Januari ada bulan apa saja? November, Desember, dan Januari. Kemudian langkah kedua adalah menuliskan bulan dari setiap menuliskan jumlah hari dari setiap bulan tersebut. November terdiri dari berapa hari? Ya, dari 30 hari ya. November 30 hari. Kemudian Desember berapa hari? 31 hari. Dan Januari tidak perlu kita tuliskan jumlah hari dalam bulan Januari karena kita langsung saja hitung jumlah hari dari tanggal yang tersisa. Ini tanggal 2 Januari. Berapa hari yang tersisa sebelum tanggal 2 Januari? Ya, tersisa 1 hari, maka tulis di sini sisanya adalah 1 hari. Jika tanggalnya 5, berarti sisanya adalah 4 hari. Ya. Tanggal 5 berarti sisa 4 hari. Hanya dikurangkan 1 hari saja ya untuk sisa harinya sebelum tanggal itu. Diingat, sisa hari tanggal kadaluarsa dikurang 1. Ya, dikurang 1 hari untuk bulan di tanggal kadaluarsanya ya. Kita kembali lagi. Kemudian bulan November ini tadi terdiri atas 30 hari dan tanggalnya berapa tanggal sekarang? Tanggal 12. Maka sisa dari bulan November yaitu tanggal 30 dikurang 12 sama dengan 18 ya. Jadi jumlah hari dalam bulan dikurang tanggal sekarang. Jumlah hari dalam bulan dikurang tanggal sekarang yaitu 12. Kemudian ini
Desember tidak kita apa-apakan karena tidak ada ya yang terkait dengan bulan Desember di sini. Kita ambil 31 hari dan yang sisanya tadi adalah bulan Januari sebelum tanggal 2 adalah sisa 1 hari. Jadi kita tambahkan semuanya dari sisa bulan November 18 ditambah bulan Desember 31 dan sisa bulan Januari sebelum kadaluarsa, yaitu 1. 18 tambah 31 tambah 1 sama dengan 50 hari. Jadi sebelum kadaluarsa sisa waktunya adalah 50 hari. Sekarang kita lanjutkan pada halaman 78 ya, 78. Kita kerjakan contoh soal nomor 2. Kapan makanan pada gambar berikut kadaluarsa? Kita perhatikan dulu kadaluarsanya tanggal berapa. Di sini tanggal 18/03/2020. Berarti ini adalah tanggal 18 bulan 3 tahun 2020 ya. Seperti ini tanggal 18 bulan 3 tahun 2020 atau 18 Maret. Kita tulis nama bulannya, jangan tidak ditulis 18 Maret 2020 ya. Ini yang tropical mango pulp ya. Kemudian ada tomat, botol saus tomat, baik digunakan 250620. Nah, 20 ini merupakan singkatan dari tahun 2020 ya, ditambahkan 20 di depannya, berarti tanggal 25/06 kita pisahkan 20. Nah, seperti ini. Jadi tanggal 25 bulan 6 adalah bulan Juni. 20 adalah 2020 ya, seperti itu. Nah, untuk yang keripik duriannya silahkan Ananda tulis sendiri berapa tanggal expirednya. Kemudian kita lanjutkan contoh soal yang B. Made membeli minuman kemasan botol. Pada kemasan botol tersebut tertera kadaluarsa minuman adalah 25 Juni 2020. Jadi ini adalah kadaluarsanya ya. Kadaluarsanya 25 Juni 2020. Jika hari ini tanggal 21 September. Ya, jika hari ini tanggal 21 September, berapa hari lagi minuman tersebut kadaluarsa? Berapa hari lagi minuman tersebut kadaluarsa? Jadi kita tulis dulu tanggal hari ini. Pertama, untuk hal pertama kita tuliskan dulu bulannya, bulan September. Kemudian dari September jaraknya 2018 sampai ke jarak tanggal kadaluarsa 25 Juni 2020 itu tahunnya selisih 2 tahun. Jadi kalau kita mau tuliskan, jabarkan dari September ke 2018 ke 25 Juni 2020, maka bulannya akan panjang. Kita singkat saja di sini, September 21 September 2018 sampai 21 September 2019 ya, kita tulis ini yang pertama. Ini adalah jaraknya 1 tahun ya, ini adalah jaraknya 1 tahun. Nah, kita tulis dulu, jika lebih dari 2 tahun ya tulisan tahunnya, maka kita dapat mempersingkatnya menjadi 1 tahun. Dan baru kita tuliskan lagi, lanjutkan di sini September lagi ya, September 2019. Kemudian sudah September, Oktober, November, Desember,
Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Nah, kita tulis jumlah hari dalam setiap bulan ini. Pertama dari 21 September 2018 sampai 21 September 2019 itu jaraknya adalah 1 tahun. 1 tahun sama dengan 365 hari ya. Kita bulatkan saja seperti itu. 1 tahun sama dengan 365 hari. Jadi langsung saja ya, 1 tahun 365 hari. Nah, September ini jaraknya dari tanggal 21 tadi. Jumlah September adalah berapa? Ya, jumlah hari dalam September adalah 30 dikurang dari 21 tanggal yang tadi ya. 21 yang hari ini. Dikurang 21 sama dengan berapa? 8 hari. Jadi ini yang mau kita tuliskan. Bulan Oktober berapa? Ya, 31 hari. November 30 hari. Desember 31 hari. Januari 31 hari. Tahun 2020 itu adalah tahun kabisat. Ya, bisa dibagi 4. Berarti 29 hari untuk bulan Februarinya ya. Di tahun 2020, kalian perhatikan tahunnya juga. Jika tahun 2019, maka bukan 29 hari, tapi 28 hari. Maret, 31 hari. April, 30 hari. Mei, 31 hari. Dan Juni, langsung kita kurangkan dari tanggal kadaluarsa dikurang 1. 25 dikurang 1 sama dengan 24 hari. Nah, setelah kita dapat semua jumlah harinya, langsung saja kita tambahkan sisa harinya. Sisa hari sebelum kadaluarsa. 365 hari ditambah 8 hari ditambah 31 ditambah 30 ditambah 31 ditambah lagi 31 tambah 29 tambah 31 ditambah 30 tambah 31 dan ditambah yang terakhir 24 sama dengan berapa hari ya? Kalian hitung. Sama dengan berapa? 641. Jadi 641 hari lagi ya. Sisanya 641 hari lagi. Ini jawaban untuk yang A. Jadi 641 hari lagi. Nah, untuk yang C, silakan Ananda berlatih di rumah, hitung jarak dari tanggal sekarang, ini tanggal sekarang, tanggal 10 Oktober, ke jarak Santi berulang tahun, tanggal 2 April ya. Kalian hitung, ini 2 April tanggal ulang tahun, berarti ulang tahunnya dihitung tanggal 2019 Bu, tahunnya ya, 2 April 2019. Silahkan kalian berlatih sendiri di rumah ya. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran terakhir yaitu kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Sebelumnya Ibu tanya dulu, apakah kalian telah melakukan sikap menghemat energi? Apakah kalian sudah berjalan kaki ke tempat-tempat yang dekat?
Jika kalian berjalan kaki ke tempat-tempat yang dekat, maka kalian adalah anak hebat. Kenapa? Karena dengan berjalan kaki, kalian telah menunjukkan sikap menghemat energi. Ingat, energi yang ada di alam dimanfaatkan bersama. Jika energi habis, maka kerugian akan kita alami bersama. Dengan berjalan kaki, kita telah menghemat energi dan juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber energi. Selain menghemat energi, dengan berjalan kaki, kita juga telah menjaga atau melaksanakan kewajiban kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selain berjalan kaki, apalagi sih kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan? Menjaga kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan cara 1. Berjalan kaki ke tempat-tempat yang dekat. 2. Menanam pohon. 3. Tidak membuang sampah sembarangan. Dan 4. Membersihkan lingkungan secara rutin. Jadi itu adalah berbagai upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jika kita telah menjaga kelestarian lingkungan, maka kita telah melaksanakan kewajiban untuk kelestarian lingkungan. Selain itu, kita juga berhak memperoleh hak yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih. Akhirnya selesai juga pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi Ananda semua. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya, yaitu tugas bahasa Indonesia yang mencari kata dalam huruf acak, dan juga tugas menggambarnya ya. Jika ada pertanyaan yang sulit, silakan Ananda langsung tanyakan kepada Ibu. Kita akhiri pelajaran hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.